Rezaldi Hehanussa jalani debut di Persib. Begitupun dengan Vitinho di PSIS. Apakah ini debut terakhir? Arema mundur dari Liga 1 itu bukan solusi saat ini. Justru Liga jadi kacau. Thomas Doll menentang PSSI, serta berita klub Liga 1 dan transfer terbaru. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung bertolak ke Semarang pada Senin 30 Januari 2023. Dalam rombongan kali ini, Persib membawa 22 pemain termasuk Rezaldi Hehanussa. Lalu apakah Bule akan jalani debut pertamanya bersama Persib? Padahal di situs PT LIB nama Rezaldi belum terdaftar. Tapi ya kita tentu tahu PT LIB kan emang lelet. Dalam rombongan ini terdapat nama-nama yang tak dibawa seperti Fitrul di Rustapa yang tidak fit. Lalu ada Hen Herdiana yang juga sedang sakit, Ricky Kambuaya yang terkena akumulasi, serta Fred Sebutuan yang kabarnya mengalami demam. Nah, dengan tanpa adanya Hen dan Fred, otomatis kesempatan Rezaldi untuk bisa tampil perdana di Persib terbuka lebar. Rezaldi bisa beroperasi di kiri, sementara di kanan ada Rahmat Irianto yang menempati posisi Hen Herdiana. Dan inilah 22 pemain Persib yang dibawa ke Semarang. Nah, jika Rezaldi Hehanussa jadi starter di laga ini tentu akan jadi debut anak Jakarta ini di Persib. Tapi ada hal yang ditakutkan loh, dan ini bisa sangat menakutkan. Apa itu? Simak selanjutnya. Hal yang menakutkan itu adalah debut Rezaldi di Persib ataupun mungkin Vitinho di PSIS bisa saja jadi debut terakhir di Liga 1. Kok bisa? Hal ini berkaitan dengan aksi Aremania yang merusak kantor Arema dengan tuntutan Arema mundur dari Liga 1. Kabarnya pihak Arema akan mempertimbangkan mundur dari Liga 1. Pihak Arema menganggap jika kehadiran Arema di Liga 1 sudah dianggap merepotkan tim lain, maka dengan berat hati Arema akan mundur dari Liga 1. Tapi apakah dengan mundurnya Arema ini semua masalah akan selesai? Justru tidak. Ini justru akan jadi sukses buat para mafia yang memang menyeting hal ini. Kenapa demikian? Seperti yang pernah kami bahas, jika Arema mundur dari Liga 1 saat ini, ada kemungkinan Liga dihentikan total lantaran jadwal akan berantakan. Dan sesuai regulasi FIFA, jika dalam sebuah kompetisi ada tim yang mundur di pertengahan musim, maka kompetisi itu harus dihentikan. Kami pribadi nggak tahu ya ini siapa sih yang nyeting, tapi jika kita urutkan satu persatu, inilah rinciannya. Yang pertama, di awal musim ini ada isu Arema sudah dijanjikan akan jadi juara musim ini, tapi di tengah perjalanan Arema justru terseok-seok bahkan sulit tembus ke papan atas. Yang kedua, ada ketegangan antara ketum PSSI dan waketumnya, di mana ketum PSSI ternyata lebih condong ke Bali United dan ada indikasi untuk menyusun rencana jika Bali United yang akan kembali jadi juara. Maka ini tak bisa dibiarkan oleh waketum PSSI yang notabene adalah bos Arema. Yang ketiga, maka dibuatlah sebuah konspirasi kejam, yakni tragedi Kanjuruhan. Tujuan utamanya awalnya adalah untuk menyingkirkan ketum PSSI
yang otomatis jika ketum PSSI ini mundur, maka waketum yang akan ambil alih jabatan di PSSI dan rencana awal pun bisa berjalan lagi. Tapi ternyata ketum PSSI-nya tak mau mundur. Yang keempat, aksi Aremania yang merusak kantor Arema dan menembok Arema ini terkesan aneh. Kenapa baru sekarang mereka demo? Padahal tragedi Kanjuruhan itu sudah hampir 2 bulan. Kenapa tak dilakukan saat akhir paruh musim? Jawabannya gampang, sebab jika Arema mundur pada paruh musim, maka liga bisa tetap jalan dengan menyusun ulang jadwal putaran kedua. Tapi inilah cerdiknya para mafia. Dengan kenyataan Arema sudah sulit jadi juara, apalagi sang donatur utama sudah pergi, yakni Gilang Widya, maka mungkin, ingat saya bilang mungkin ya, dibuatlah sebuah konspirasi lagi, yakni dengan melibatkan supporter Arema untuk mendemo Arema, yang tujuannya jika Arema mundur saat ini maka liga pun berhenti dan tak ada juaranya. Kenapa kami bilang ini ada kecurigaan demo Aremania ini disetting? Lantaran kerusakan yang terjadi di kantor Arema itu kenapa cuma official store-nya saja yang dirusak? Padahal kantor utama Arema itu bersebelahan loh dengan official store-nya. Kenapa kantor Arema tak dirusak? Ini kan ada sedikit aneh kan? Karena mungkin saja, ingat kami bilang mungkin saja ada perintah jangan rusak kantor Arema, karena di sana banyak bukti-bukti rahasia yang jadi senjata utama Arema. Kalau official store mah nggak apa-apa, paling juga yang rusak jersey dan merchandise, ya nggak apa-apa lah, mungkin begitu kali ya. Dan dengan alasan inilah, alasannya Aremania sudah tak terima lah, alasannya Arema ini membebani tim-tim Liga 1 lah. Akhirnya klub Arema pun berencana akan mundur dari Liga 1, yang artinya kemungkinan liga pun dihentikan. Padahal ini sudah disetting atau direncanakan mungkin ya, tapi mereka ini pinter loh. Kenapa kami bilang mereka ini pinter? Karena kalau mau mundur kenapa nggak dari kemarin-kemarin dan liga bisa tetap jalan, ya kan? Tapi ini baru sebatas asumsi kami aja loh ya. Jika terbukti apa yang kami asumsikan, fix memang sejak awal ini tuh sudah disetting dan ini akan jadi settingan terkejam sepanjang masa. Dari Madura United, secara mengejutkan pelatih Madura United menyatakan mundur dari Madura United. Alasan Lefundes adalah sudah tak tahu lagi dan jengah dengan situasi sepak bola Indonesia. Alasan lainnya adalah menurut Lefundes, para pemain pun nampaknya sudah tak suka dengan dirinya. Padahal ini sangat disayangkan loh. Madura United di tangan Lefundes ini menjadi tim yang luar biasa loh. Bisa bertahan atau bertengger di papan atas. Tapi ya kita nggak tahu alasan Lefundes sebenarnya kan. Dari Persija Jakarta, kembali Thomas Doll menentang PSSI. Doll mengatakan tak akan melepas satu pun pemain Persija untuk jalani TC Timnas untuk persiapan Piala Asia 2023. Doll mengaku baru akan melepas para pemain Persija jika liga sudah berhenti. Diketahui Persija memang paling banyak mengirimkan pemainnya ke Timnas U20. Tercatat ada 9 pemain yang dipanggil Timnas. Ini yang dianggap Thomas Doll sama saja menggembosi tim Persija. Hi, mulai kerasa ya digembosi. Wajar coach kalau di Indonesia mah. Kalau pelatih timnas itu nggak diberi kewenangan sendiri untuk memilih pemainnya sendiri, ya gitu. Seenaknya aja para pejabat bangsat PSSI ini tunjuk pemain. Apalagi Persija saat ini lagi di atas, otomatis digonjang-ganjing terus. Nah kita akan lihat nih seperti apa reaksi PSSI tentang aksi Thomas Doll ini. Sebenarnya kami pribadi itu serba salah kalau soal ini ya. Di satu sisi timnas butuh prestasi, tapi pelatih timnas itu disetting oleh para mafia PSSI. Di sisi lain saya juga kasihan sama pelatih-pelatih berkelas dan hebat seperti Thomas Doll dan Luis Mia. Mereka ini pelatih-pelatih bagus dan hebat loh, tapi dalam tanda kutip ya dikerjain oleh PSSI. Jadi jelas dong, saat ini musuh klub itu bukan klub lain. Contoh, musuh Persib itu bukan Persija, musuh Persebaya itu bukan Arema, bukan. Tapi musuh klub itu adalah PSSI.
Tentu bukan PSSI-nya ya, tapi para mafia di dalamnya. Ini yang harus dibasmi. Lihat sendiri nih, 30 pemain yang dipanggil timnas. Coba sebutkan tim mana saja yang pemainnya tadi ambil. Dari bursa transfer, meskipun Liga 1 terancam di stop dengan mundurnya Arema FC dan tengah gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing, tapi rupanya masih ada saja klub-klub Liga 1 yang berburu pemain cuy. Ada siapa aja sih? Yuk kita intip. 1. Persita Tangerang kabarnya akan datangkan mantan bek tengah milik Borneo FC Javlon Gusainov. Ini artinya Persita harus melepas satu pemain asingnya. Kira-kira siapa ya? Apakah Bae Shin Yong? Ya mungkin saja Bae Shin Yong kemungkinan akan dilepas. Sementara ya bukan berarti Bae Shin Yong jelek, tapi visa kerja Shin Yong di Indonesia itu harus diperbarui. Jadi mungkin saja Shin Yong akan dilepas dulu dan digantikan oleh Javlon Gusainov hingga akhir musim. 2. Barito Putra resmi mendaftarkan kembali Ryuta Noma di putaran kedua ini. Ryuta harus absen di putaran pertama lantaran cedera dan digantikan oleh Mike Ott dari Filipina. Dan ini artinya habis sudah kontrak Mike Ott di Barito Putra. 3. Setelah mendapatkan Egy Maulana Fikri, Dewa United masih mengincar pemain timnas abroad lainnya. Tak tanggung-tanggung nama Jordi Amat pun dibidik. Tawaran sebesar 21 miliar rupiah pun dilayangkan pada tim DDT untuk bisa memboyong Jordi Amat. Tapi Dewa United harus bersaing dengan Persib Bandung yang kabarnya justru lebih dulu ajukan tawaran pada JDT. Kira-kira ya. 4. Setelah resmi melepas Wander Luiz, Rans Nusantara FC kabarnya selangkah lagi dapatkan atau datangkan ex-bomber Persija Marco Simic. Simic saat ini memang tanpa klub dan tengah berada di Indonesia. Lalu apakah akan deal ke Rans? Ya, bos Raffi sih sudah ngasih kode Simic bakalan ke Rans. Mark itu aja deh. 5. Persib Bandung kabarnya akan meminjamkan salah satu kipernya yakni Fitrul Dwi Rustapa. Belum diketahui klub mana Fitrul akan dipinjamkan, namun kabarnya tim Persija berminat meminjam Fitrul sebagai pelapis Andri Tani lantaran Cahya Supriyadi akan sering absen dipanggil ke timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Persib kabarnya akan mengambil penjaga gawang Persipura yakni Mario Fabio Londok. Ngapain ambil kiper lagi? Kan ada Satrio Azhar, ya pakai aja lah Sib. 6. Setelah mendapatkan Alvin Tua Salamoni dari Rans sebagai pemain yang bebas transfer, Persikabo kabarnya ajukan pinjaman pada Persib untuk Freds Butuan. Persikabo mengaku butuh pemain di sisi sayap. Pasalnya Persikabo kekurangan pemain di sektor ini. Apakah ini alasannya Freds gak dibawa ke Semarang? Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.